بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi anjala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma aftah lana qulubana wa alhimna rusdana wahdina ila siratikal mustaqim. Ibu dan Bapak hadirin Majelis Madani rahimani wa rahimakumullah. Wabil khusus yang teramat saya cintai karena Allah, Gurunda Ustadz Duna, Ustadz Irsyad yang memandu di pertemuan Majelis Madani di malam hari ini. Sehat berkah selalu Ustadz Duna. Juga kita doakan guru kita tercinta Al-Ustadz Dudi Mutakin yang saat ini belum bisa membersamai kita karena sedang menunaikan amanah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kesehatan beliau agar terus bisa membimbing kita bersama-sama untuk bisa menemukan hidayah, nikmat hidup bersama iman, bahkan bisa bersama-sama menemukan jalan pulang ke surga. Juga para asatidz kita yang hadir di Majelis Madani malam hari ini, mudah-mudahan semuanya diberikan keistiqomahan untuk terus membimbing kita semua. Juga ibu dan bapak yang semoga senantiasa Allah rahmati dan Allah berkahi. Pertemuan di malam hari ini tentu saja tadi sampaikan oleh Ustadz Duna, Ustadz Irsyad, melanjutkan tema yang sudah kita sampaikan di pertemuan kemarin tentang bagaimana cara kita mengisi hari-hari yang kita miliki seperti kita menjalani Ramadan agar akhirat yang akan kita jelang nanti seperti hari raya, penuh dengan keceriaan, kegembiraan, dan kebahagiaan. Tentu saja tidak ada cara kecuali terus memanjangkan napas Ramadan kita, memanjangkan umur dan usia Ramadan kita yang tidak hanya 1 bulan, tetapi sepanjang waktu dan usia yang kita miliki, agar akhirat yang akan kita jelang nanti betul-betul kita rasakan seperti hari raya, penuh dengan kegembiraan dan keceriaan. Para ulama kita, Ustadz Irsyad memberikan 3 petunjuk bagaimana cara kita memanjangkan napas Ramadan kita, bagaimana cara kita menjalani hari-hari yang kita miliki seperti Ramadan, agar akhirat nanti seperti hari raya. Yang pertama yang sudah kita sampaikan di pekan kemarin adalah ar-ri'ayah atau ri'ayatul a'mal Ramadhaniyah, yaitu menjaga amal-amal Ramadan di 11 bulan pasca Ramadan. Karena tanda diterimanya sebuah amal adalah adanya keberlangsungan, adanya keberlanjutan amal-amal itu setelahnya. Ini yang pertama, petunjuk dari para ulama kita bagaimana cara kita memanjangkan napas Ramadan. Menjaga amal-amal Ramadan, tidak hanya di bulan Ramadan, tetapi di 11 bulan pasca Ramadan. Mari di bulan Syawal selanjutnya ini kita isi dengan saum sunnah, kita isi dengan qiyamul lail, kita isi dengan ta'ayus ma'al Quran, membangun persahabatan dengan Al-Quran, kita isi dengan berbagi dengan sesama, maka inilah cara kita untuk bisa menemukan akhirat nanti seperti hari raya, penuh dengan kegembiraan dan kebahagiaan. Yang kedua, Gurunda Ustadz Irsyad sudah kita sampaikan di pertemuan kemarin, cara untuk memanjangkan napas Ramadan kita dan memanjangkan umur Ramadan kita adalah at-tanfidh al-hikmah al-azimah fi syahri Ramadan, yaitu merealisasikan hikmah terbesar saum Ramadan. Apa itu? Asyamu junnah, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang Nabi sampaikan di hadits riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim.
Kemudian yang akan kita bedah hari ini, Ustadz Ersad, Bapak Ibu sekalian, sebagai lanjutan materi kita adalah At-Tahqiq Syahsyatut Taqwa fi Hayatina. Cara ketiga untuk memanjangkan napas Ramadan kita, memanjangkan usia Ramadan kita, tidak hanya 1 bulan, tetapi sepanjang waktu yang kita miliki. Yang ketiga adalah mengimplementasikan karakter takwa dalam kehidupan kita. Ini 3 petunjuk dari para ulama, bagaimana cara kita mengisi waktu-waktu yang kita miliki, seperti kita menjalani Ramadan, agar akhirat nanti betul-betul kita rasakan seperti hari raya. Bapak Ibu yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, tentu saja kenapa poin ketiga adalah merealisasikan karakter takwa dalam kehidupan kita. Karena Allah sampaikan di surah Al-Baqarah 183 bahwa sesungguhnya targetan dari saum Ramadan yang kita sudah jalani selama 30 hari itu adalah la'alakum tattaqun, agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Makanya ketika ada pertanyaan, siapakah pemenang Ramadan itu? Kata Syekh Raghib Asy-Syurjani adalah orang-orang yang semakin kuat ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mudah-mudahan keluarga besar Majelis Madani, terutama yang hadir di malam hari ini, adalah hamba-hamba Allah yang berhasil Ramadannya, yaitu yang bisa meraih ketakwaan dalam sebuah pelatihan panjang 30 hari sepanjang bulan Ramadan. Dari banyak istilah Ustadz Ersyad, dari banyak pemaknaan dan dari penjelasan para salafus soleh kita, termasuk sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ada satu definisi dan penjelasan takwa yang paling indah kata salafus soleh. Kan selama ini Ustadz Ersyad ya, kita mendapatkan pemaknaan bahwa takwa itu adalah al-khauf minallah, kan, rasa takut kepada Allah, kemudian hati-hati dalam menjalani kehidupan, dan lain sebagainya. Namun kata salafus saleh kita, ada satu pemaknaan dan pemahaman takwa yang begitu indah, yang saya share di malam hari ini. Apa itu? Tarkun mala ba'sa bihi hadaran mimma bihi ba'sun. Ini salah satu definisi takwa yang sangat indah kata para ulama kita. Apa itu? Jadi takwa itu adalah meninggalkan sesuatu yang halal ketika yang halal itu akan membawa kita kepada yang haram. Jadi salah satu karakter takwa itu, sebagaimana definisi takwa itu sebagaimana disampaikan oleh ulama kita adalah meninggalkan yang halal karena adanya kekhawatiran yang halal itu membawa kita kepada yang haram. Jadi bukan sekedar definisi umum Bapak Ibu bahwa takwa itu imtisalu awamirillah wastinabi nawahi, melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Orang bertakwa tidak hanya meninggalkan apa yang haram, tapi juga dia meninggalkan yang halal ketika yang halal itu membawa kita kepada yang haram. Ini Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita lihat Gurunda ya, Ustadz Ersyad di surat Al-Kautsar, bahwa surat ini salah satu penjelasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagaimana cara kita mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan di kehidupan kita. Ada panduan yang begitu indah di dalam Al-Quran, bagaimana cara kita bersyukur atas segala anugerah yang Allah berikan di kehidupan kita. Mari kita lihat misalnya surat ini, Ibu Bapak, sangat indah sekali. Inna a'toinakal kautsar. Jadi kalau kita mendapatkan kautsar, nikmat yang begitu banyak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah memandu kita untuk mensyukurinya. Bagaimana caranya? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, yaitu bertasbih, bertahmid, dan beristighfar. Ini panduan Al-Quran. Bagaimana cara kita mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan. Dan ini langsung Allah yang memandu kita untuk bagaimana cara kita berterima kasih kepadanya. Maka kata Allah, ucapkanlah fasabbih. Maka bertasbihlah, itu mengucapkan subhanallah. Kemudian bihamdi,
yaitu bertahmid. Kemudian yang ketiga adalah beristighfar. Saya tanya kepada ibu dan bapak sekalian, kenapa Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk beristighfar ketika kita mendapatkan kesuksesan, ketika kita mendapatkan, ini bukan Al-Kautsar, mohon maaf Bapak Ibu sekalian ya, surat An-Nasr, Insya Allah, surat An-Nasr. Idza ja'a nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Masyaallah ya. Ini surat An-Nasr, bukan surat Al-Kautsar. Ketika kita mendapatkan kesuksesan, ketika kita mendapatkan keberhasilan, nikmat yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah memandu kita dengan eh, tiga amalan untuk bersyukur kepadanya. Fasabbih bihamdi rabbika wastakbir. Bertasbihlah, bertahmidlah, dan beristighfarlah itu. Nah, pertanyaannya Ustadz Irsad, Bapak Ibu sekalian, kenapa ketika kita mendapatkan keberhasilan, kesuksesan, nikmat yang banyak, justru Allah memandu kita harus beristighfar? Ini menarik kan? Kalau bertasbih dengan nikmat nyambung tidak Bapak Ibu? Nyambung, ya. Apalagi tahmid kan, mengucapkan alhamdulillah itu nyambung dengan nikmat. Tapi apa sambungan antara nikmat, keberhasilan, kesuksesan dengan istighfar? Kan Allah menyuruh kita wastakbir, beristighfarlah itu. Biasanya kita beristighfar Bapak Ibu ketika kita berkhilaf, bersalah, melakukan dosa kan, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau dalam hadis Muslim, Allah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh kita beristighfar setiap kita selesai melaksanakan sholat, ya kan? Maka istighfar salatan, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kenapa? Karena khawatir ketika kita melaksanakan sholat tidak sesuai dengan keinginan Allah dan keinginan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kita beristighfar. Nyambung semuanya. Tapi kalau istighfar dikaitkan dengan keberhasilan, kesuksesan, dengan nikmat yang Allah berikan dalam kehidupan kita, nyambung tidak Bapak Ibu? Ini harus nyambung. Kenapa? Karena Allah menyuruh kita, kalau Anda mendapatkan keberhasilan, bertasbihlah, bertahmidlah, dan beristighfarlah. Mari kita lihat penjelasan dari Said Qutb. Rahimahullah. Kata Said Qutb, kenapa Allah Subhanahu wa taala membimbing kita untuk beristighfar ketika kita mendapatkan keberhasilan, kesuksesan, kebahagiaan, nikmat yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala? Said Qutb memberikan 3 penjelasan Ustaz Ersad. Penjelasan pertama adalah Bapak Ibu, sebelum datangnya keberhasilan, kesuksesan, rezeki, pertolongan, kita suka suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita ini kadang sering bersuudzon kepada Allah ketika kenikmatan belum datang, kesuksesan belum datang, pertolongan belum datang. Ya kan? Kapan sih Allah tuh menyembuhkan penyakit saya? Kenapa sih Allah tuh belum mengabulkan doa saya? Kenapa sih Allah tuh belum memberikan rezeki kepada saya? Selalu ada suudzon kepada Allah. Selalu ada buruk kata kepada Allah ketika kesuksesan itu belum datang. Ketika nikmat itu belum hadir. Makanya ketika kita sudah mendapatkan nikmat itu beristighfar. Karena khawatir sebelum nikmat itu datang dalam kehidupan kita, kita kadang berprasangka tidak baik kepada Allah. Kenapa sih Allah itu belum menyembuhkan penyakit saya? Kenapa sih Allah itu belum berikan jodoh dalam hidup saya? Jangan-jangan Allah nggak sayang sama saya. Itu kan suudzon kepada Allah kan? Kita kadang sering tidak bisa merawat hati untuk berburuk sangka kepada Allah ketika Allah belum memberikan kesuksesan, pertolongan, pengabulan doa, nikmat, dan lain sebagainya. Ini yang pertama kata Said Qutb. Yang kedua, Ibu Bapak dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keluarga besar Majelis Madani, kenapa Allah membimbing kita untuk beristighfar ketika kita mendapatkan keberhasilan, kesuksesan, nikmat, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah karena khawatir syukur yang kita lakukan kepada Allah tidak sebanding dengan nikmat yang telah Allah berikan dalam kehidupan kita.
Itu kata Syed Kutub. Karena khawatir syukur yang kita lakukan tidak sebanding dengan nikmat yang telah Allah berikan. Itu Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita harus beristighfar itu. Khawatir betul-betul kita belum bisa bersyukur yang baik kepada Allah atas segala nikmat yang telah Allah berikan. Dan terakhir nih kajian kita hari tentang takwa Ustadz Ersad. Kenapa Allah Subhanahu wa taala membimbing kita untuk beristighfar ketika kita mendapatkan kesuksesan, keberhasilan, kemudahan, nikmat dan lain seterusnya? Li'anna ni'mah tajlibul ma'asi. Karena kadang nikmat membawa kita kepada kemaksiatan. Kadang kenikmatan dari Allah membawa kita kepada kemaksiatan. Memang bisa gitu sebuah kenikmatan membawa kita kepada kemaksiatan, Bapak Ibu? Bisa. Dengan nikmat yang telah Allah berikan, Bapak Ibu, kita takabur. Ya kan? Kita sombong. Kita berpamer-pamer kepada yang lain. Kita merendahkan orang yang di bawah kita. Ada begitu banyak kemaksiatan yang termunculkan atas kenikmatan yang telah Allah berikan dalam kehidupan kita. Makanya, Ustadz, bagaimana supaya kenikmatan yang Allah berikan dalam kehidupan kita tidak menjadi sebuah kemaksiatan? Bapak Ibu itu kawal dengan istighfar kepada Allah. Itulah kesambungan kata Said Kutub antara keberhasilan, nikmat dari Allah, kesuksesan dengan istighfar. Ya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, orang yang bertakwa itu Ustaz Ersad bukan sekedar meninggalkan yang haram, tetapi dia juga akan meninggalkan yang halal ketika yang halal itu membawa dia kepada yang haram. Contoh Bapak Ibu sekalian, Ibu Bapak beli mobil misalnya 50 miliar. Halal, silahkan. Tetapi dengan 50 miliar itu khawatir membawa kita menjadi sombong, menjadi takabur, menjadi berpamer-pamer kepada orang lain, bahkan merendahkan orang-orang yang punya mobilnya di bawah kita harganya misalnya, begitu, ya. Makanya Bapak Ibu sekarang sudah paham kan kenapa saya tidak beli mobil 50 miliar itu. Ya. Jadi orang bertakwa itu Bapak Ibu meninggalkan yang halal, meninggalkan yang mubah ketika semua itu membawa kita kepada yang haram. Ya. Hati-hati dengan semua yang halal yang kita miliki, khawatir tidak bisa menjaga hati kita untuk berbuat maksiat kepada Allah dengan kesombongan kita, dengan ketakaburan kita dan lain sebagainya. Itu Bapak Ibu inti ketakwaan kata para ulama itu. Ya, Masya Allah. Nah, sekarang Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di minggu kemarin kita bahas Saudara ya, ketika Allah berbicara masalah ciri-ciri orang bertakwa Bapak Ibu dalam Al-Qur'an. Misalnya di surat Ad-Dzariyat ayat 15 sampai 19 atau di surat Ali Imran 133 134. Ketika Allah menjelaskan ciri orang-orang bertakwa, itu Bapak Ibu hampir semuanya berkaitan dengan hablum minanas. Ini menarik untuk kita renungkan di malam hari ini. Ketika Allah berbicara masalah ciri-ciri orang yang bertakwa, Bapak Ibu sekalian, coba Bapak Ibu lihat di Ali Imran 133 134. Ternyata ciri-ciri orang yang bertakwa yang Allah sampaikan kepada kita itu empat-empatnya hablum minanas. Ya. Yunfikuna fis syara'i wa dharra hablum minanas. Wal afina aninas hablum minanas. Wa kadibinal ghaid hablum minanas. Wallahu yuhibbul muhsinin juga itu hablum minanas. Ini menunjukkan apa Bapak Ibu sekalian? Menunjukkan bahwa ciri bertakwa itu bukan sekedar hubungan kita yang kuat dengan Allah, tetapi kita memiliki hubungan yang indah dengan sesama. Itu takwa, Bapak. Tidak pantas disebut takwa orang yang mudah memuji Allah, tapi juga mudah mencaci saudaranya. Tidak disebut dengan takwa. Dia memperkuat hubungan dia dengan Allah, tetapi semakin tidak bagus hubungannya dengan sesama. Karena takwa itu ternyata dalam Al-Quran, ciri-cirinya Ustaz Esad ketika dibahas, itu lebih kepada hablum minan nas. Ya. Contoh Bapak Ibu sekalian. Mari kita lihat contoh Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, khairunas angfa'uhum linnas.
Sebaik-baik manusia itu, coba Bapak Ibu, sebaik-baik manusia di mata Allah itu adalah angfahum linnas, yang paling bermanfaat kepada sesama. Ini hablum minnas bukan? Maka keterbaikan kita di mata Allah sangat berkaitan dengan seberapa banyak orang yang mendapatkan kebaikan dari kita. Makanya Bapak Ibu sekalian, kalau ingin tahu seberapa keterbaikan kita di mata Allah, maka lihatlah seberapa banyak orang yang mendapatkan kebaikan dari kita. Kenapa Ustaz Ersad? Himmatuka fi atoika walaysa fi matamliku. Karena nilai hidupmu ditentukan oleh apa yang bisa kamu berikan kepada yang lain, bukan apa yang bisa kamu dapatkan. Salam Bapak Ibu ya. Himmatuka, ya. Himmat nilai hidupmu itu ditentukan dengan himmatuka fi atoika walaysa fi matamliku. Nilai hidupmu ditentukan oleh apa yang bisa kamu berikan, bukan apa yang bisa kamu dapatkan. Makanya kalau orang Bapak Ibu terus mendapatkan, tapi tidak bisa memberikan, hidupnya nggak ada nilainya itu. Hidupnya nggak bernilai itu. Karena nilai hidup seseorang itu bukan dari apa yang dia dapatkan, tetapi apa yang bisa dia berikan. Itu sesuai dengan hadis Nabi. Khairunas anfa'uhum linnas. Karena keterbaikan kita di mata Allah sangat berkaitan dengan seberapa banyak orang mendapatkan kebaikan dari kita. Bapak Ibu terus mendapatkan dunia, tetapi sulit untuk memberikan. Kita tidak ada nilainya hidup ini. Ini menunjukkan apa Bapak Ibu? Ternyata ketakwaan itu sangat syarat dengan hablum minan nas. Silakan Bapak Ibu lihat hadis Rasulullah Imam Tirmidzi ini. Ini tentang bab rumah tangga. Ustaz Ersad. Bapak Ibu sekalian. Coba kita lihat. Khairukum. Sebaik-baik kalian di mata Allah. Khairukum li ahli. Yang paling baik kepada keluarganya atau kepada pasangannya. Dan Nabi menguatkan kembali. Dan aku adalah suami yang terbaik ya bagi istriku. Lihat kalimatnya indah sekali ya Bapak Ibu ya. Keterbaikan kita di mata Allah sangat bergantung kepada seberapa baik kita kepada keluarga kita. Dan Nabi menguatkan, aku adalah suami terbaik bagi istriku. Coba Bapak Ibu coba lihat ya. Jadi keterbaikan kita di mata Allah itu bukan karena ibadah-ibadah yang bukan sekedar hablum minallah kan, tetapi ternyata hablum minannas itu. Ya. Keterbaikan kita di mata Allah sangat berkaitan dengan seberapa baik kita di mata keluarga kita itu. Ini kan hablum minannas, betul Bapak Ibu ya? Makanya Ustadz Ersad, Ibu dan Bapak, keluarga besar Majelis Madani yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau ada pertanyaan, Ustadz, kenapa kita harus menjadi pasangan terbaik bagi pasangan kita? Dan itulah keterbaikan kita di mata Allah. Apa kata para ulama? Karena pasangan kita adalah saksi pertama tentang siapa kita di hadapan Allah kelak di akhirat. Itu Bapak Ibu bikin kita ini bergetar Bapak Ibu ya. Kenapa kita harus menjadi pasangan terbaik bagi pasangan kita, dan itulah sebaik-baik manusia di sisi Allah, karena pasangan kita adalah saksi pertama, saksi kunci tentang siapa kita di hadapan Allah kelak di akhirat. Yang memantaskan kita untuk mendapatkan surga dan neraka itu berdasarkan saksi kunci. Dan saksi kuncinya adalah pasangan kita. Masya Allah Bapak Ibu sekalian. Tapi kesalahan kita kan, Ustadz Ersad ya Bapak Ibu, ini kesalahan kita Bapak Ibu ya, kesalahan kita. Kita selalu punya energi untuk memperlihatkan keterbaikan kita di mata orang, tapi sama sekali tidak punya tenaga untuk memperlihatkan keterbaikan kita di mata pasangan kita. Makanya kadang kita ini ibu-ibu, bapak-bapak ya, kalau keluar rumah pakai skincare, kalau di rumah-rumah bau press care kan begitu.
Di depan orang Bapak Ibu kita pakai skincare. Di dalam rumah kita pakai press care itu. Padahal justru keterbaikan kita itu bukan di hadapan yang lain, tetapi di hadapan pasangan kita. Kenapa? Pasangan kita saksi pertama kelak di akhirat tentang siapa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu ya. Masalah sekalian. Ini menunjukkan kepada, makanya kita lihat ini hadis yang pernah saya sampaikan kepada Bapak Ibu, hadis riwayat Imam Muslim. Lihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini tentang bab ketakwaan Bapak dan Ibu ya, untuk menguatkan materi minggu kemarin. Apa kata Aisyah radhiyallahu anha? Hadis riwayat Imam Muslim. Ya Rasulullah, dia ilaina his. Ya Rasulullah, tetangga kita telah memberikan kepada kita his, yaitu makanan dari kurma yang dicampur dengan gandum, dengan susu, air, Bapak Ibu. Makanannya biasa. Kemudian kata Rasulullah SAW, kemarikan begitu, kesehatan begitu. Jadi Aisyah itu diberi oleh tetangga makanan namanya his, makanan yang tidak spesial. Kemarin dan disimpan satu malam oleh Aisyah. Diberikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sedang melaksanakan saum sunnah. Apa kata Rasulullah? Ya, faqad asbahtu shaiman faakala. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi faqad asbahtu shaiman faakal tuh. Mohon maaf ini agak kepotong ya. Nabi asalnya saum sunnah. Ketika diberikan makanan oleh Aisyah, pemberian tetangga yang disimpan kemarin, artinya tidak fresh, dan makanannya biasa. Nabi itu makan, Bapak Ibu sekalian. Padahal tadi sedang melaksanakan saum. Satu, pemberian bukan masakan Aisyah. Yang kedua, yang kemarin tidak fresh. Yang ketiga, makanannya tidak spesial, biasa-biasa saja. Dan yang keempatnya, Nabi sedang melaksanakan saum. Tapi Nabi makan makanan itu. Siapa di antara kita yang paling paham syariah? Nabi. Dan Nabi itu makan pemberian istrinya padahal sedang melaksanakan saum. Saum ibadah. Ya kan? Menerima pemberian istri pun ibadah. Tapi kenapa Nabi memilih untuk memakan makanan pemberian istri dan meninggalkan saum? Padahal Nabi paham syariat. Nabi ingin menjelaskan kepada kita bahwa bahkan kadang amal terbaik itu adalah yang terkait dengan hablum minannas. Itu Bapak sekalian. Dan itu pun Nabi sampaikan kepada Ibnu Abbas ketika bertanya, Ya Rasulullah, ayul a'mal ahabu ilallah. Abbas bertanya kepada Nabi seperti itu. Ya Rasulullah, amal apakah yang terbaik di mata Allah itu? Kata Nabi, idkhalus surur ala qalbil mu'min. Memasukkan rasa bahagia ke hati orang-orang beriman. Memasukkan rasa bahagia ke hati orang-orang beriman. Itu jawaban Nabi kepada Ibnu Abbas ketika ditanya tentang amal terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi makan untuk membahagiakan hati istrinya. Dan itulah amal terbaik yang Nabi pahami dan Nabi meninggalkan saum. Nanti ibu-ibu uji suami ya, Bu ya. Ketika sedang saum Senin Kamis, masih cuangkin kamari. Sok suami itu buka atau tetap saum atau nyarekan. Ibu tak apal ayah sedang puasa dengan goda pisan doh gitu ya. Nabi itu makan apa? Ini menunjukkan kepada kita apa? Ternyata kadang hablum minanas kata Yusuf Qaradawi Sadarsat aulawiyat hakillah mohon maaf aulawiyat hakil hukukul ibad ala hakillah. Kadang kita harus memprioritaskan hak orang daripada hak Allah sekalipun. Tentang masalah saum ini. Salah satu contohnya Bapak Ibu ya, kadang kita harus memprioritaskan hak seorang hamba daripada hak Allah sekalipun. Tetapi untuk kasus-kasus tertentu. Seperti Bapak Ibu tahun ini jadwal berangkat haji. Kita punya uang, tapi kita punya utang. Kata Dr. Hasan, Hasan, salah satu pemikir ulama dari Sudan itu,
Fahmi Huwaidi, mohon maaf, Fahmi Huwaidi. Kita tahun ini berangkat haji dan kita punya uang untuk berangkat, tapi kita meninggalkan hutang. Haji habluminallah, hutang habluminanas, ya kan? Pertanyaannya, dengan uang yang kita miliki itu tahun ini, kita berangkat haji atau bayar hutang dulu? Oh, sekalian. Kalau kita mungkin bayar hutang, langsung dipinjam lagi kan begitu ya. Ternyata kata Dr. Fahmi Huwaidi, dahulukan dulu hak orang daripada hak Allah sekalipun. Bayar hutang dulu. Itu yang paling prioritas ya daripada kita berangkat haji. Dua-duanya wajib, tapi yang prioritas adalah dahulukan dulu hak orang. Bayar dulu hutang ya. Nanti haji ketika kita sudah memiliki keuangan yang cukup. Nah ini termasuk Rasulullah. Rasul tinggalkan saum Senin Kamis untuk membahagiakan hati istri Aisyah dengan memakan pemberiannya. Padahal makanannya tidak spesial dan tidak fresh. Tapi Bapak Ibu yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, ada pengecualian Ustaz Ersad ya. Kita tidak boleh mendahulukan habluminanas dengan cara melanggar hak Allah Subhanahu wa taala. Saya ulang lagi Bapak Ibu ya. Kadang kita dahulukan hak manusia daripada hak Allah sekalipun. Namun, tidak boleh kita mendahulukan hak manusia tapi dengan melanggar hak Allah. Contohnya apa? Contoh Rasulullah SAW Bapak Ibu sekalian. Yang pernah ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi pernah ditegur oleh Allah Bapak Ibu karena ingin membahagiakan hati istrinya, tapi mohon maaf dengan menyelisihi ya hak Allah. Makanya Nabi itu maksum, setiap ada kehilafan langsung Allah kasih petunjuk Bapak Ibu sekalian. Apa kasusnya? Kasus tentang Nabi pernah mengharamkan madu. Sampai Allah tegur dengan ayat yang turun di surat At-Tahrim itu. Di kisahnya begini Bapak Ibu sekalian. Rasulullah itu kan setiap ba'da isyraq itu keliling rumah istrinya untuk sarapan. Kemudian ba'da asar Nabi pun kembali mengunjungi rumah istri-istrinya ya di sebelah kiri Masjid Nabawi itu. Jadi Nabi itu dalam sehari itu berkunjung ke rumah istri-istrinya, Bapak Ibu sekalian, itu setiap hari ya. Nabi tidak punya rumah sendiri. Semua rumah-rumah itu atas nama istri kan. Ini rumah Aisyah, Bapak Ibu ya. Ini rumah Sofiyah begitu. Nabi tidak ada rumah sendiri itu. Rumah Nabi itu kan bersama Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Makanya kan Ustadz Ersad ya di Mesir itu Bapak Ibu itu dibikin undang-undang ya bahwa seluruh rumah itu atas nama istri. Itu di Mesir Bapak Ibu sekalian. Ini kenapa seluruh rumah itu atas nama istri? Memang ada asbabul wurudnya itu ya. Karena Mesir ini salah satu negara yang, mohon maaf, karena saya pernah meneliti, tingkat KDRT-nya cukup tinggi dan tingkat perceraiannya pun cukup tinggi, Bapak Ibu. Dari negara Islam di Afrika, ya, kekerasan dalam rumah tangga dan perceraian. Maka dibikin undang-undang semua rumah itu atas nama istri. Ini kenapa? Pemerintah Mesir ingin memberikan antisipasi agar laki-laki tidak semena-mena kepada istri. Dia tidak mudah berbuat KDRT dan tidak mudah menceraikan. Karena kasus perceraian di Mesir, itu kalau terjadi perceraian, yang keluar rumah itu bukan istri, tetapi suami. Karena rumah itu sudah atas nama istri itu ya. Ini ikhtiar dari pemerintah Mesir untuk menanggulangi tingkat KDRT dan perceraian yang tinggi ya. Maka rumah-rumah di sana itu atas nama istri. Ketika seorang suami menceraikan istrinya, yang akan rugi beliau keluar rumah karena rumah sudah menjadi milik istri. Ini kira-kira ibu-ibu setuju tidak kalau di kita diterapkan seperti itu, Pak Ibu? Nah, nanti diperdebatkan begitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, Nabi itu setiap sore berkunjung ke rumah istrinya, kemudian masuk ke rumah Zainab binti Jahshin. Agak lama, ini hadisnya riwayat Imam Bukhari. Di rumah Zainab binti Jahshin, Nabi itu makan madu. Minum madu ya, minum madu. Kemudian terdengar oleh Aisyah, Bapak Ibu. Nah, mulai muncul kecemburuan. Ini salah satu
dari 6 hadis tentang kecemburuan Aisyah kepada istri Nabi. Tapi sekali lagi Bapak, ini kecemburuan wanita-wanita terbaik ahli surga, ya. Bukan wanita-wanita biasa. Maka Aisyah radhiyallahu an, Bapak Ibu, ini cemburunya muncul, ya. Ketika Nabi masuk ke rumah Zainab binti Jahsyin agak lama dan minum madu. Kan Aisyah itu sangat cemburu kepada Zainab binti Jahsyin. Sampai-sampai apa kata Aisyah? Innaha, ya, innaha tusammini min azwajin Nabi. Ini kalimat Aisyah kepada Zainab binti Jahsyin. Dari banyak istri yang dicemburui, Aisyah sangat cemburu kepada Zainab binti Jahsyin. Sampai-sampai bilang begitu Ustadz Ersad, ya. Innaha tusammini min azwajin Nabi. Tidak ada yang paling menyaingiku dari istri-istri Nabi kecuali dia, yaitu Zainab binti Jahsyin. Jadi kecemburuannya sangat kuat Aisyah itu kepada Zainab, Bapak Ibu. Apalagi ketika Zainab bilang begini, Bapak Ibu sekalian, di depan istri-istri Nabi yang lain. Kalian ditikahkan dengan Nabi oleh orang tua kalian. Sementara aku ditikahkan dengan Nabi itu oleh Allah di atas 7 langit. Memang pernikahan Nabi dengan Zainab itu betul-betul oleh Allah Subhanahu wa taala dalam beberapa ayat di surat di Al-Qur'an itu, ya. Kalian ditikahkan dengan Nabi itu oleh keluarga kalian. Aku ditikahkan dengan Nabi itu oleh Allah di 7 langit. Ini kalimat Zainab binti Jahsyin, Bapak Ibu, ya, begitu. Maka Aisyah sangat cemburu kepada Zainab. Nabi di rumah Zainab minum madu. Kan madu itu makanan yang sangat disukai Nabi dan Aisyah tahu itu. Maka Aisyah cemburu, Bapak Ibu. Apa bentuk kecemburuannya? Melakukan tanda kutip konspirasi. Saya ulang lagi Bapak, ini bukan sebuah keburukan, bukan sebuah kejahatan, hanya kecemburuan istri-istri penghuni-penghuni surga itu. Aisyah bilang kepada Hafsah, Aisyah bilang kepada Saudah, Bapak Ibu sekalian, ya. Bilangnya apa nih kalimatnya, Bapak Ibu? Nanti kalau Nabi datang ke rumah kalian, kalian bilang begini, inni ajidu min karihal magofir, akata magofir. Nah itu kata Aisyah kepada Hafsah dan Saudah. Dan itu adalah bentuk kecemburuan. Nanti kalau Nabi datang ke rumah kalian, kalian bilang begini, aku mencium magofir ya Rasulullah. Apakah kamu makan magofir? Magofir itu Bapak Ibu, makanan lunak, manis, tapi baunya tidak enak. Menurut Rama siga duren Bapak Ibu gitu. Nanti kalau Nabi itu kau datang nanti setelah dari rumah Zainab datang ke rumah Hafsah misalnya atau ke rumah Saudah bilang begini kata Aisyah. Kalian harus bilang ini aku mencium magofir. Rasulullah kamu makan magofir ya? Jadi makanan manis tapi baunya tidak enak. Kenapa Aisyah bilang begitu Bapak Ibu sekalian? Karena Aisyah tahu Rasulullah itu paling menjaga mulutnya untuk tidak ada aroma yang tidak enak. Ini hadisnya Bapak Ibu. Dalam hadis Muslim, Rasulullah itu setiap masuk ke rumah tidak langsung mengetuk pintu mengucap salam, tetapi Rasulullah itu bersiwak. Kenapa? Sangat menjaga keharuman mulut dan tidak boleh orang itu terutama istrinya itu mencium aroma tidak sedap di mulut Rasulullah SAW. Ya, jadi itu kebiasaan Nabi sebelum masuk rumah, sikat gigi dulu. Ada kita menghajarkan ke istri, gitu, kan gitu ya. Nih, Rasul tidak. Nabi sangat menjaga keharuman mulutnya itu. Tidak pernah masuk rumah kecuali bersiwak dulu. Tiba-tiba datang ke rumah Hafsah, ke rumah Aisyah. Ya Rasulullah, aku mencium magofir. Kamu makan magofir ya? Itu. Magofir itu aromanya bau Bapak Ibu sekalian. Tapi makanannya manis gitu ya. Maka terjadi Bapak Ibu, dari rumah Zainab, Rasul minum madu, datang ke rumah Hafsah, datang ke rumah Aisyah. Dan 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 kedua istri ini menyampaikan demikian. Ya Rasulullah, aku ini ajidu minka riha magofir, akalta magofir. Aku mencium wangi magofir, mau madu, bau apa? Mencium bau. Kau makan magofir ya?
Apa kata Rasulullah? Tidak, aku hanya minum madu. Dan mulai hari itu, aku tidak mau lagi minum madu. Itu Rasulullah sekalian. Ingin menyenangkan hati istrinya, kan? Karena kenapa? Kenapa Aisyah bilang begitu? Kenapa Sofiyah bilang begitu? Itu kecemburuan kepada Zainab. Dan Rasulullah ingin membahagiakan hati Aisyah, hati Hafsah, hati Saudah, Bu. Saya tidak akan makan madu lagi. Aku harapkan madu untuk diriku. Nabi Habluminanas ingin menyenangkan istrinya, tapi dengan melanggar hak Allah. Makanya sampai Allah turunkan ayat-ayat ini, Bapak Ibu sekalian. Ya Rasulullah, lima tu harimu ma'ahalallahu laka tabtagi mardoti azwajika. Wahai Nabi, kenapa engkau mengharamkan apa yang aku halalkan untuk hanya sekedar mencari ridho istri-istrimu gitu. Ini kisah Rasulullah tentang mengharamkan madu. Langsung ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah salah satu Bapak Ibu, salah satu makna Nabi itu maksum. Setiap ada kehilapan langsung Allah luruskan. Nabi ingin mengharamkan madu untuk dirinya untuk membahagiakan hati istri yang lain, kan? Karena Aisyah cemburu, Sofia cemburu gara-gara Nabi minum madu di rumah Zainab itu. Bapak Ibu, ini menunjukkan kepada kita bahwa kita tidak boleh memperkuat habluminallah, habluminanas, tapi melanggar habluminallah itu. Ya, misalnya suami ibu ke masjid subuh gitu ya. Misalnya ibu sayang sama suami, saya mah nyaah ka suami mau disuruh ke masjid subuh, nak sieun masuk angin, ya, sieun batuk, sieun salesma gitu. Itu tidak boleh, Bu. Kenapa? Karena melanggar hak Allah. Laki-laki itu harus ke masjid. Empat madhab sepakat. Bahkan kata Imam Syafi'i, aku tidak memberikan keringanan kepada laki-laki untuk tidak sholat di masjid. Tidak ada keringanan. Artinya adalah bahwa azimah laki-laki itu harus ke masjid. Ibu jangan memperkuat habluminallah dengan suami. Misalnya, suami saya mau ke masjid, mau disuruh ke masjid, nah sian masuk angin. Memang tidak bisa begitu ya. Itulah yang disebut dengan takwa, Ibu dan Bapak. Kadang takwa ini adalah kita lebih memprioritaskan hubungan dengan manusia daripada hak Allah sekalipun, tapi tidak boleh kita mendahulukan hak manusia dengan melanggar hak Allah. Ya, dalam kasus tadi, Nabi pernah mengharamkan madu hanya untuk menyenangkan hati istri-istrinya. Ya, tetapi Nabi mengharamkan apa yang Allah halalkan. Makanya turun ayat di At-Tahrim. Ya ayyuhan nabi lima tuharrimu ma ahalallahu laka tabtagi mardota azwajika. Nah, ini Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala terkait dengan takwa. Makanya Ustadz Ersad ya, ketika kita berbicara takwa, image kita, konsep pemahaman kita bukan sekedar memperkuat hubungan dengan Allah, tetapi mengindahkan dan memesonakan hubungan kita dengan sesama sebagaimana hadis-hadis yang tadi saya sampaikan dari awal tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita masuk Bapak Ibu tentang karakter takwa yang dibahas di dalam Al-Quran itu Bapak Ibu berkaitan dengan habluminanas. Masya Allah itu. Dan di surat Ali Imran 134 dari konsep habluminanas tentang karakter takwa, yang pertama Allah sebut adalah bab yungfikuna fisyarra'i wa dharra, tentang bab infak atau bab sodako. Ini menjadi bahasan besar Bapak Ibu. Makanya apa kata para ulama? Bahwa keterhebatan ketakwaan kita sangat terkait dengan seberapa mudah kita berbagi dengan saudara-saudara kita dalam konsep infak, dalam konsep sodako. Bapak Ibu coba kita lihat di surat Al-Munafikun ayat 10 ini. Ya. Mari Bapak Ibu sekalian, kita lihat dulu. Wa anfiku mimma rozaqnakum min qabli ayyatiya ahadukumul maut. Fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin. Bapak Ibu lihat. Ya. Apa kata ya Tuhanku, sekiranya engkau berkenan menunda kematianku ya sedikit waktu lagi, maka aku akan bersedekah. Coba Bapak Ibu lihat. Dan akan beramal soleh.
Kenapa sampai ada kalimat sedekah? Orang-orang yang Bapak Ibu sudah ke akhirat, misalnya contoh ya, kemudian bisa kembali ke dunia, pasti mereka akan banyak bersedekah itu. Itu sekalian ya. Makanya ya Allah, kalau engkau tangguhkan usiaku sebentar lagi saja, fa'asaddaku, maka aku akan bersedekah. Ini menunjukkan apa? Sedekah itu amal terhebat. Orang-orang yang kalau dia ke akhirat, kemudian akan kembali ke dunia, maka kesibukan mereka yang pertama sebelumnya adalah fa'asaddaqo, akan bersedekah Bapak Ibu. Ini apa kehebatan sedekah itu? Sampai diprioritaskan oleh Allah melebihi amal yang lain. Ya. Bahkan ciri takwa yang pertama dari hablum minanas itu Allah sebutkan yunfikuna fisyarra wa dharra. Itu tentang bab bersedekah, bab infak, Bapak Ibu sekalian. Makanya Bapak Ibu, keterhebatan, ketakwaan seseorang sangat terkait dengan seberapa mudah dia berbagi dengan sesama. Itu ketakwaan itu tolak ukurnya. Ini kata Nabi Bapak Ibu sekalian. Kita lihat as-sodaqatu burhan. Sodakoh itu adalah penjelasan dan bukti. Bukti apa? Bukti kehebatan iman seseorang dan bukti keindahan ketakwaan seseorang. Makanya Bapak Ibu kalau ingin lihat sehebat apa iman seseorang dan sehebat apa ketakwaan seseorang, lihatlah bab berbaginya itu. Itu ukuran Bapak Ibu sekalian. Ya. Karena ada seorang suami, Bapak Ibu, pulang ke rumah, pulang Jumatan, pulang ke rumah rudet. Pulang Jumatan dia rudet. Ditanya sama istrinya, ayah kenapa rudet? Tadi ngenceleng gede tuh. Ibu bisa nggak telepon DKM minta pulangan? Bu? Minta pulangan lagi Bapak Ibu. Demi Allah Bapak Ibu, setiap keimanan ada ukuran. Setiap ketakwaan ada parameternya. Apa ukuran kehebatan iman seseorang dan apa ukuran keindahan ketakwaan seseorang? As-sadaqah, Pak. Berbaginya itu. Maka Bapak Ibu, berbagi itu bukan bab karakter, tetapi bab kehebatan iman dan bab keindahan ketakwaan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin bermasalah imannya dan semakin berantakan ketakwaannya, semakin sulit berbagi dengan saudaranya. Ini Bapak Ibu sekalian. Nah, sekarang kita kembali lagi ke ayat tadi Ustadz Ersad ya. Bapak Ibu, nanti kita lihat. Kalaulah Allah memberikan waktu sebentar saja di dunia, aku akan bersedekah. Kenapa kesibukan orang yang telah melihat akhirat, kemudian bisa kembali ke dunia, dia akan bersedekah, Bapak Ibu sekalian? Ini berdasarkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini hadis apa Ibu sekalian? Orang yang bersedekah itu, kata Nabi, akan dipanggil min abwabil jannah, di pintu-pintu surga. Saya tanya kepada Bapak Ibu, kata Nabi, pintu surga ada berapa? Kata Nabi ada 8. Ya al jannah lahu abwabil apa tamaniyatu abwab. Surga itu punya 8 pintu. Ada pintu saum, aroyan, Bapak Ibu ya. Ada pintu sholat, ada pintu jihad gitu. Tapi orang yang sedekah akan dipanggilnya di semua pintu itu. Coba sekalian. Kata Nabi, kalau kita melaksanakan sholat, akan dipanggil dari pintu sholat. Kalau kita, Bapak Ibu, bertolabul ilmi, atau kadimil ghaib, akan dipanggil di pintu itu. Tapi kalau kita bersedekah, akan dipanggil semua pintu. Rasulullah dalam hadis Imam Bukhari, man anfaqo zauzaini fisabilillah nudiya min abwabil jannah. Barang siapa yang berinfak dengan hartanya di jalan Allah, maka akan dipanggil dari pintu-pintu surga. Di semua pintu, Pak. Ya, di 8 itu. Ya, Masya Allah, Bapak. Ini salah satu jawaban kenapa orang yang kalau dia itu sudah ke akhirat dan bisa kembali ke dunia, kesibukan dia sebelum yang lain akan banyak bersedekah. Karena dia tahu tentang keistimewaan sedekah. Akan dipanggil di semua pintu-pintu surga. Masya Allah, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu coba lihat di ayat ini. Berinfaklah sebelum datang kematian. Jadi kematian itu, Bapak Ibu, berinfak itu
sebelum datang kematian, bukan setelah datang kematian. Kita mah sebelum meninggal Pak, ya rese, ya. Tetapi setelah meninggal, segala diinfak-infakun, segala diwakaf-wakafkan Bapak Ibu. Apa kata Allah? Wa anfiqu mimma rajaqnakum min qabli ayat ya ahadukumul maut. Itu Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu sekalian, harta itu, Pak, saya tanya Bapak Ibu, diinfakkan, diwariskan sebelum kita meninggal. Ayo Bapak Ibu. Sebelum kita meninggal, harta kita itu, Pak, diinfakkan atau dijadikan warisan? Ayo, berdasarkan Al-Qur'an. Ternyata Bapak Ibu, suruhan Allah dalam Al-Qur'an sebelum meninggal ketika kita punya harta itu diinfakkan, bukan dijadikan warisan. Ustadz, kan kita tidak boleh meninggalkan anak-anak yang lemah. Sebagaimana yang Allah sampaikan di An-Nisa ayat 9. Bapak Ibu, ayat ini tidak bicara harta. Ayat ini berbicara wal yattaqullah wal yaqulu qaulan sadidan. Tidak boleh meninggalkan keturunan yang lemah soal iman dan ketakwaan. Bukan masalah harta. Karena banyak dijadikan dalil ayat 9 ini, Pak, untuk mewariskan harta ke anak. Sebelum saya meninggal, saya wariskan dulu. Allah menyuruh kita menginfakkan, bukan mewariskan. Kan tidak boleh meninggalkan keturunan yang lemah, bukan masalah lemah soal harta, tapi masalah soal ketakwaan, soal iman dan akhlak yang baik. Ya, tidak boleh kita meninggalkan keturunan yang lemah soal itu, bukan soal harta. Apa kata Allah, Bapak Ibu? Innama yatawalas solihin. Allah akan mengurus kehidupan orang-orang yang bertakwa. Jangan pernah khawatir dengan kesolehan anak-anak. Allah sendiri akan mengurus Bapak Ibu sekalian. Maksudnya apa Bapak Ibu? Ke anak itu bukan mewariskan harta, tapi solehkan, sekolahkan dengan soleh terbaik agar dia menjadi anak yang soleh. Karena ketika anak kita soleh, wahuwa yatawalas solihin. Allah akan mengurus semua kehidupan anak-anak kita. Bahkan rezeki anak-anak kita bisa jauh melampaui yang kita miliki itu. Ya. Jadi kenapa saya sampaikan ini berulang-ulang Bapak Ibu sekalian? Karena saya sering bersentuhan dengan jamaah yang setengah hati Pak untuk berwakaf, untuk berinfak, gara-gara ingin mewariskan harta kepada anak. Dan alasan tidak boleh meninggalkan keturunan yang lemah. Padahal bukan lemah soal harta, tetapi lemah soal wal yattaqullah wal yaqulu qaulan sadida. Itu lemah soal iman, soal takwa, soal akhlak sekalian. Jangan pernah mengkhawatirkan anak-anak soal lemahnya harta sekalian. Anak-anak yang soleh itu Allah urus, Pak. Makanya Ibu dan Bapak, sebelum kita meninggal, harta yang kita miliki, sok jadikan jalan kita ke surga dengan infakan. Anak-anak kita, Pak, biayai sekolah yang hebat untuk menjadi anak-anak yang soleh. Karena anak-anak yang soleh, Allah akan mengurus semua kehidupannya. Jangan pernah kita setengah hati untuk berwakaf, untuk berinfak, gara-gara kita ingin mewariskan harta kepada anak. Ustaz berarti tidak boleh mewariskan? Boleh, Pak. Tapi jangan gara anak-anak kita tidak maksimal dan setengah hati untuk berwakaf, berinfak, dan lain sebagainya. Nah ini Bapak Ibu ya, yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu dan Bapak, mari kita lihat misalnya. Nah ini ya, ini sedikit lagi Ustaz ya, mohon izin. Saya waktu di Mesir, Bapak Ibu sekalian, itu waktu S1 pulang ke tanah air, dan sebelum pulang saya sowan ke salah satu guru besar ya, dosen saya, namanya Profesor Dr. Ahmad Musayyar. Beliau salah satu ahli filsafat, ahli tafsir yang sangat disegani di Al-Azhar ya. Kebetulan rumah beliau itu satu satu syako, satu apartemen dengan saya. Dia di atas waktu sekalian. Saya pamit untuk pulang S1 ke beliau dan dikasih 8 buku. Masih ada buku semuanya di rumah Bapak Ibu. Karya-karya Profesor Dr. Ahmad Musayyab. Bapak Ibu silakan searching di YouTube ya. Banyak tausiah-tausiah beliau. Orangnya kecil, Pak, tawadu, tapi ilmu sangat luar biasa. Profesor Dr. Ahmad Musayyab. Santri-santri Al-Azhar di Kairo sangat sangat mengenal sosok ini. Saya kadang beberapa kali lari-lari mengejar dispota dengan beliau ketika ke kampus itu.
Dan salah satu buku beliau, Bapak Ibu sekalian, itu bercerita tentang sodakoh dan husnul khotimah. Ustaz Ersad. Sedekah dan husnul khotimah. Ternyata beliau menjelaskan bahwa cara terbaik untuk menjemput husnul khotimah itu adalah dengan memperbanyak sedekah. Nah, apa hubungannya Bapak Ibu sekalian antara sedekah dan husnul khotimah? Ternyata tadi saya sudah sampaikan di sebuah kajian Bapak Ibu di salah satu kajian di Kota Bandung, orang-orang yang mendahulukan hartanya ke akhirat, ya, ketika dia masih hidup, maka di gerbang kematiannya akan Allah perlihatkan saldo akhiratnya itu. Ini senada dengan surat Fussilat ayat 30. Ya. Jadi ketika kita di detik-detik kematian, wala takhafu wala tahzanu wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Orang-orang yang sering mendahulukan hartanya ke akhirat, nanti di ujung kematiannya akan diperlihatkan saldo akhiratnya. Waduh, ini ternyata saldo akhiratnya Bapak Ibu surplus itu ya, kuadriliun itu. Maka dia akan penuh kebahagiaan, dia akan bahagia itu ya ketika melihat saldo akhiratnya diperlihatkan di detik-detik di gerbang kematian. Maka kalau Bapak Ibu nanti ingin diperlihatkan saldo akhirat ketika kita meninggal, maka dahulukan banyak kebaikan, banyak harta kita ke akhirat dengan cara berinfak, bersedekah begitu. Ini mah jangan sampai di gerbang kematian kita diperlihatkan saldo akhiratnya minus, Bu. Gara-gara kita tidak banyak mendahulukan harta ke akhirat gitu ya. Maka orang yang jarang berbagi adalah cara terburuk untuk mendapatkan su'ul khotimah, kematian yang buruk. Karena dia akan diperlihatkan minus saldo akhiratnya. Maka kan Bapak Ibu sering kan saya pengen husnul khotimah kan, Bapak Ibu bersedekah. Ini ciri ketakwaan Pak, yang pertama disebut dalam Al-Quran itu oleh Allah sebelum menyebut-nyebut yang lain. Ini cara ketakwaan. Ya, ciri ketakwaan. Yunfikuna fi syarra'i wa dzarra'i. Ya. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Inilah penjelasan dari Profesor Dr. Ahmad Musayyar tentang cara terbaik untuk menjemput husnul khotimah itu adalah dengan cara mendahulukan harta kita ke akhirat. Pas kita datang ke akhirat, diperlihatkan saldonya. Maka kita akan wa'absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Baik Bapak Ibu, ya satu lagi Bapak Ibu. Ini masih berbicara tentang karakteristik ketakwaannya, yaitu berbagi. Ustadz, apa yang harus saya berikan kepada yang lain itu? Dipandu oleh surat Al-Imran ayat 92. Kan ciri orang bertakwa itu mudah berbagi di kelas sempit dan di kala lapang Bapak Ibu ya, begitu. Dan kenapa orang-orang yang kalau dia ke akhirat bisa kembali ke dunia, kesibukannya akan hanya bersedekah saja. Salah satu jawaban Nabi, karena orang yang bersedekah itu, berinfak itu, akan dipanggil di semua pintu-pintu surga. Nabi sendiri yang mengatakan dalam hadis sahihnya. Nah, hari terakhir, Ustaz Ersad, kita akan bahas dan waktu yang tersisa, apa yang harus kita berikan kepada yang lain sebagai ciri pertama ketakwaan kita kepada Allah. Allah sampaikan di surah Al-Imran ayat 92. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Semua ulama sepakat yang harus kita berikan sebagai sedekah kita, sebagai infak kita adalah yang kita cintai, bukan yang tidak terpakai oleh kita. Bapak Ibu coba lihat, lan tanalul birra. Sama sekali orang tidak akan mendapatkan birro. Sama sekali kita tidak akan, sama sekali lan itu sekali-kali kita tidak akan pernah mendapatkan birro sampai mau menginfakkan apa yang kita cintai di kehidupan ini. Apa arti birro Bapak Ibu sekalian? Birro itu kata Ibnu surga. Jadi orang tidak akan mendapatkan surga sehingga dia menginfakkan apa yang dia cintai dari kehidupannya. Al-birro itu kata Ibnu Mas'ud Bapak Ibu al-jannah yaitu surga.
Makanya ada kalimat al-hajjur mabrur, ya kan? Mabrur itu dari kata birro, artinya surga. Al-hajjul mabrur, haji yang mengantarkan ke surga. Kan Bapak Ibu kalau ada yang berangkat haji, doa kita apa? Semoga haji mabrur, kan begitu. Apa arti semoga haji mabrur? Semoga haji yang Anda lakukan mengantarkan Anda ke surga. Itu arti biro itu jannah, Pak. Surga. Makanya ada kalimat birul waliden. Dari albiru kan? Bukan sekedar berbuat baik kepada orang tua, tapi surgakan orang tua. Kan Bapak Ibu seringnya mendengarkan atau mendengarkan kata birul waliden. Kita sering menerjemahkannya berbuat baik kepada orang tua. Memang secara bahasa arti bir itu baik. Tetapi kata Imam Mas'ud, bir itu artinya surga, ya. Sebagaimana kata Nabi kan bahwa al birro yahdi ilal jannah. Kebaikan itu akan mengantarkan ke surga, kan begitu. Makanya kalimat birrul waliden itu bukan sekedar berbuat baik kepada orang tua, tapi surgakan orang tua. Maksudnya apa? Dua kata ulama. Maka hantarkan orang tua kita ke puncak-puncak kebahagiaan di dunia dengan adanya kita. Seakan-akan mereka menemukan surga di dunia. Itu makna birrul waliden. Dan yang kedua, hantarkan kedua orang tua kita untuk menjadi ahli surga kelak di akhirat. Itu maknanya birrul waliden. Ya. Bukan sekedar berbuat baik Bapak Ibu kepada orang tua itu, tapi surgakan orang tua. Hantarkan orang tua kita ke puncak-puncak kebahagiaan di dunia, seakan-akan mendapatkan surga kan di dunia dengan adanya kita, dan hantarkan orang tua kita untuk mendapatkan surga kelak di akhirat. Maka Bapak Ibu harus banyak berbuat kebaikan untuk kedua orang tua kita. Karena kita harus birrul waliden, harus mengantarkan orang tua kita bahagia di dunia, seperti mendapatkan surga dan bahagia kelak di akhirat. Kenapa? Karena kepantasan seorang anak untuk mendapatkan surga kelak di akhirat sangat bergantung kepada seberapa bisa dia mensurgakan orang tuanya di dunia. Bapak Ibu, jangan pernah berharap kita mendapatkan surga di akhirat kalau kita tidak bisa mensurgakan kedua orang tua kita di dunia. Kenapa? Al-walidat, al-walid, al-walidan, al-walid kata Rasulullah itu awsatu abwabul jannah. Sepantas apakah seseorang itu mendapatkan surga kelak di akhirat sangat bergantung kepada seberapa bisa dia mensurgakan kedua orang tuanya di dunia. Tidak ada kesempatan seseorang mendapatkan surga di akhirat kalau dia tidak punya kemampuan, tidak punya keinginan untuk mendapatkan surga, untuk mengantarkan orang tuanya, untuk mensurgakan orang tuanya di dunia. Bapak Ibu, anak yang buruk itu adalah punya keinginan membahagiakan orang tua. Itu anak yang buruk. Karena kepada orang tua bukan keinginan, tetapi kewajiban. Ini ya. Saya ingin membahagiakan orang tua, bukan begitu, tapi kewajiban untuk membahagiakan orang tua. Kenapa? Karena agar kita bahagia mendapatkan surga di akhirat, maka surgakanlah kedua orang tua kita di dunia. Itu namanya birrul waliden. Ini Bapak Ibu ada kalimat yang sangat indah sekali Ustaz Ersad. Belum saya masuk ya ke kalimat tadi. Apa kata para ulama? Birrul waliden dinun wa dainun. Ya. Berbuat baik atau mensurgakan kedua orang tua itu dinun, agama, wa dainun, dan hutang. Ini menarik Bapak Ibu ya. Berbuat baik kepada orang tua itu dinun, agama, wa dainun, dan hutang. Kenapa berbuat baik kepada orang tua itu disebut dinun, agama? Karena semakin kuat agama seorang anak, semakin mudah untuk membahagiakan kedua orang tuanya di dunia. Bapak Ibu, kemampuan mengurus orang tua di dunia bukan ditentukan keberlimpahan dunia kita, tetapi kehebatan agama kita.
Sehebat apapun dunia seorang anak ketika kita berantakan agamanya, nggak akan bisa ngurus orang tuanya di dunia. Karena ngurus orang tua itu dinun, sangat bergantung kepada kehebatan agama seorang anak. Maka ketika kita punya anak, Bapak Ibu, kita hebatkan agamanya, itu cara terbaik kita agar mereka bisa mengurus kita di hari tua itu. Karena yang membuat anak bisa mengurus kita di hari tua bukan keberlimpahan dunianya, tetapi kehebatan agamanya itu. Betapa banyak anak-anak yang hebat dunianya, tapi tidak bisa merawat kedua orang tuanya di hari tua. Kenapa? Ketika agamanya berantakan, ya, dikirim ke pati jompo, dikirim yang ngurus gitu ya, karena dia tidak mau ngurus orang tuanya. Padahal tidak ada kebahagiaan orang tua di hari tua kecuali didampingi, dirawat, dan diurus oleh anak-anak tercintanya. Tapi semua itu tidak akan terjadi ketika kita tidak membangun kehebatan agama di anak-anak kita. Maka ibu dan bapak sekalian, itu yang disebut bahwa berbuat baik kepada orang tua itu dinun agama. Tapi dua, dainun hutang. Kenapa berbuat baik kepada orang tua itu disebut hutang? Karena apapun yang kita lakukan kepada orang tua itu hutang yang akan dibalas oleh anak-anak kita. Ketika kita buruk kepada orang tua kita, kita sedang menyimpan hutang yang akan dibayar oleh anak-anak kita untuk berbuat buruk kepada kita. Maka Bapak Ibu, kalau ingin kita diperlakukan baik oleh anak-anak kita, maka berbuat baiklah kepada kedua orang tua kita. Karena semua cerita kita kepada orang tua, itu semuanya adalah hutang yang akan dibayar oleh anak-anak kita. Maka berbuat baik kepada orang tua disebut dengan dainun. Ya, disebut dengan hutang. Maka jangan salahkan anak-anak kita itu berperilaku buruk kepada kita gara-gara kita yang senantiasa tidak berperilaku baik kepada kedua orang tua. Nah ini ya Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ciri ketakwaan itu adalah dan ciri kehebatan iman itu adalah memberi. Memberi itu. Dan memberi ini harus bagaimana? Harus yang kita cintai sebagaimana yang Allah sampaikan di surah Al-Imran 92. Ya. Dan kita mah kajian memberi sesuatu yang tidak kita pakai. Lebar ya, kebetulan bisa dipakai kan begitu. Padahal yang terbaik. Yang terbaik yang kita miliki. Sebagaimana kisah Ibnu Umar Bapak Ibu. Ibnu Umar ini kan lagi sholat Isya, kemudian membaca surat ini, surat Al-Imran. Dari ayat pertama sampai ke ayat 92. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Ketika membaca ayat ini, fa asyara ilaiha biyadihi. Ibnu Umar memberikan isyarat dengan tangannya kepada hamba sahayanya untuk membebaskannya. Dan hamba saya kan harta terbaik Pak ya yang dimiliki ya di zaman jahiliyah itu kan, di zaman jahiliyah dan Islam itu mulai membebaskan hamba saya itu pelan-pelan Bapak karena sudah menjadi tradisi yang sangat kuat dalam kehidupan bangsa jahiliyah. Ibnu Umar Pak itu punya hamba saya yang sangat yang sangat terbaik sebagai hartanya. Membaca surat ini ketika sholat Isya dari ayat pertama ayat 92 dan channel birro itu langsung membebaskan hamba sayanya. Kenapa? Karena mendapatkan petunjuk dari Allah bahwa orang itu akan mendapatkan surga ketika menginfakkan yang dia cintai di kehidupannya. Maka Ibnu Umar membebaskan hamba sahayanya itu. Memang hebatnya para sahabat begini, Pak. Dapat ayat langsung diamalkan. Dapat ayat langsung diamalkan begitu. Kalau kita dapat ayat menjadi statusan begitu. Bedanya gitu. Bisa tidak Ibnu Umar membebaskan hamba sahaya ketika selesai sholat? Bisa. Tapi kenapa beliau lakukan ketika sholat? Itulah salah satu kehebatan para sahabat Nabi ketika mendapatkan kesempatan berbuat kebaikan tidak pernah disia-siakan. Seakan-akan tidak akan pernah ada kesempatan kedua dan ketiga. Itu yang dibangun oleh Nabi kepada para sahabat. Nabi mengatakan, sholatlah seakan-akan itu sholat yang terakhir yang Anda miliki.
Maka para sahabat Nabi itu kalau menemukan kesempatan berbuat kebaikan, jarang disia-siakan, jarang diengke-engke. Seakan-akan tidak ada waktu lain. Kalau kita terlalu sering menyia-nyiakan, mengengke-engke sebuah kebaikan karena merasa masih banyak kesempatan kedua dan ketiga. Nah, ini Bapak Ibu soal Ali Imran ayat 92 yang yang bercerita tentang apa yang harus kita berikan kepada yang lain, sesuatu yang kita cintai, ya. Sesuatu yang kita cintai, dan itu bukti ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa saya bahas ini Bapak Ibu sekalian? Kenapa bahas ini Bapak dan Ibu? Karena hari ini ada kepentingan Bapak Ibu ya, tentang Allah menguji seberapa bisa kita berbagi dengan saudara-saudara kita. Apalagi saudara-saudara kita yang sedang membutuhkan, terutama di Palestina, ya. Maka musibah mereka di Palestina akan menjadi musibah besar buat kita ketika kita tidak bergerak untuk membantu mereka dengan apa yang kita miliki. Ini Bapak Ibu sekalian, memang kezoliman orang-orang Zionis di bumi Palestina sebuah musibah. Tetapi ketika kita tidak bergerak untuk membantu mereka, itulah musibah yang paling besar sesungguhnya. Ya. Dan ciri kehebatan iman dan keindahan ketakwaan adalah kita mudah berbagi dengan saudara-saudara kita, Bapak Ibu dirahmati Allah ya. Misalnya Bapak Ibu kita bangun rumah tahfidz, kita bangun masjid, mari Bapak dan Ibu kita buktikan tentang kehebatan ketakwaan kita sebagai keberhasilan Ramadan kita dan sebagai cara kita untuk memanjangkan usia Ramadan kita sepanjang hidup kita, agar akhirat yang akan kita jelang nanti betul-betul seperti hari raya penuh dengan kegembiraan dan kebahagiaan. Ini mungkin Ustadz Ersad ya, sebagai tambahan dari materi yang kita bahas di pekan kemarin. Saya persilakan kepada Gurunda Ustadz Ersad. Wallahu a'lam bishawab. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم